Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita lanjutkan ya di rekaman ini lanjutan tentang hadis ini ya, masih hadis di mana rekaman sebelumnya kita bahas tentang dasar kehujahan hadis sebagai SHI atau sumber hukum Islam. Kita lanjut pada rekaman ini tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ya, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ada tiga ya. Yang pertama bayanut takrir ya. Bayanut takrir ya, yaitu menetapkan, menguatkan, menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Qur'an sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Ini bayan takrir ya. Bayanut takrir. Contoh misalnya ya, contohnya hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Menguatkan surah Al-Baqarah ayat 183 ya, ini bukan 185 nih ya. Al-Baqarah 183 yang sering kita dengar ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini maaf dikoreksi nih ya, ayat 183 ini maksudnya ya. Nah, ini kemudian ayat ini Al-Baqarah 183 ini kemudian dikuatkan oleh hadis di mana Rasul bersabda, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah. Apabila melihat bulan berbukalah. Ya. Juga termasuk hadisnya yang ini, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu dalam bahasa Arabnya ya. Ya, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan. Artinya ketika memang masuk Ramadan ya berpuasa. Kalau sudah masuk Syawal ya berbuka. Ini menguatkan surah Al-Baqarah 183 ya. Namanya adalah bayanut takrir. Oke. Kita lanjut. Yang kedua adalah bayanut tafsir atau bayanut tafsir, apa tafsir ini ya di sini ya. Tafsir atau tafsil ya, bisa tafsil juga atau tafsir. Yaitu apa? Menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci atau memerinci redaksi Al-Qur'an yang bersifat masih umum atau global. Ya. Contoh hadis yang menafsirkan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ya. Di sana di surah Al-Qadar kan jelas ya, ada ayat yang sering kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada penjelasan ini, ada penafsiran atau penjelasan dari hadis. Ada hadis yang Rasul sampaikan bahwa malam Qadar itu berada pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nih ya. Jadi cukup jelas bahwa di surah Al-Qadar masih umum ayatnya, kemudian di hadisnya oleh Rasul ditafsirkan atau dijelaskan kalau mau mencari malam Qadar atau Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Oke, ini namanya adalah bayanut tafsir atau tafsil ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga, bayanut tasyri'. Apa itu bayanut tasyri'? Menetapkan hukum yang tidak atau belum dijelaskan Al-Qur'an. Menetapkan hukum
yang belum atau yang tidak dijelaskan Al-Qur'an. Contohnya nih, masalah zakat ya. Al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dibayarkan atau dikeluarkan seorang muslim dalam membayar zakat fitrah ya. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan dalam hadisnya bahwa Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia atau muslim pada bulan Ramadan per jiwa satu syok ya. Satu syok itu atau satu syok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka, sahaya, laki-laki, perempuan, muslim gitu ya. Jadi satu syok itu sekitar 3,5 liter beras. Makanya kalau kalian bayar zakat fitrah dengan beras itu 3,5 liter beras. Ini merupakan contoh hadis sebagai bayanut tasyri. Karena memang Al-Quran tidak menjelaskan atau tidak menetapkan tentang besaran zakat fitrah. Ya. Maka kemudian Rasulullah yang kemudian menetapkan hukum zakat fitrah adalah satu syok. Ya, satu syok itu dengan atau sebesar dengan kisaran 3,5 liter beras. Oke. Kalau uang ya mungkin tinggal menyesuaikan ya. Kalau kalian beli biasa beli berasnya 10.000 tinggal dikalikan. Ini tapi kalau untuk zakat dengan uang itu hanya qaulnya Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Malik juga Imam Maliki itu lebih berpendapat ketika bayar fitrah maka pakai makan pokok, yaitu kalau di kita ya pakai beras 3,5 liter. Oke. Lanjut. Oh ya, contoh lain ya. Contohnya misalnya tentang haram dan najisnya anjing. Itu juga contoh bayan tasyri ya. Karena memang di Al-Quran tidak dijelaskan tentang haramnya daging anjing. Nah, yang menetapkan haramnya daging anjing itu adalah hadis. Ini juga al-bayanu tasyri namanya ya. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk kepada sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma' ya. Apa itu ijma'? Ijma' secara bahasa adalah sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Ulang lagi nih. Ijma' adalah secara bahasa adalah sepakat ya, atau kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Secara istilah, ini ada beberapa pendapat ya dari Ali Abdul Razak berpendapat ijma itu apa? Kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara. Ini pendapat Ali Abdul Razak ya. Kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Kemudian Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqih berpendapat ijma itu apa? Kesepakatan juga sama nih ya, kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulang lagi nih, kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nah, dasar kehujaan ijma sebagai SHI apa SHI? Sumber hukum Islam ya. Saya bilang SHI adalah sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 115. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira.
Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin ini, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, wasaat masirun. Naudzubillah nih ya. Di sini ada poin ini. Jadi wayat tabi ghairu sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin maka tersesat. Maka disinilah sebagai dasar ijma kesepakatan orang beriman. Oke, lanjut. Nah, ini ya Quran tadi ya. Sekarang hadis ini ada hadis ya. Hadis ini sebagai dasar juga sebagai dasar ijma sebagai syai. Apa itu hadisnya? Rasul bersabda dari Ibnu Umar ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan dan tangan Allah besar bersama jamaah. Dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Artinya di sini Rasul ya secara jelas menyuruh kita berjamaah, tidak menyempal, tidak menyendiri, berjamaah, kemudian berijma ya dalam suatu hukum yang memang belum dijelaskan oleh Quran atau hadis. Jadi kesepakatan adalah ijma ini. Dan Allah bersama jamaah nih ya. Allah bersama jamaah. Lanjut. Rukun dan syarat ijma. Nah, ini ada rukun syaratnya ya. Rukun ijma itu adalah satu kesepakatan ulama. Jika tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Jadi harus satu kesepakatan rukunnya nih ya. Ada 6 syarat ijma menurut Wahbah Zuhaili nih. Yang pertama, yang berijma harus dalam jumlah yang banyak. Tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Nah, ini harus banyak orang ya. Yang pertama. Yang kedua, semua mujtahid menyetujui hukum syara yang mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, golongan mereka. Jika dalam satu negara bukan ijma. Jadi misalnya kesepakatan hanya Indonesia doang ya, maka bukan ijma. Mungkin fatwa ya itu ya. Yang ketiga, mujtahid yang mengadakan kesepakatan harus terdiri dari berbagai wilayah Islam, bukan satu wilayah saja. Jadi dari semua wilayah di dunia ini gitu ya. Kalau hanya satu wilayah daerah maka bukan ijma. Yang keempat, kesepakatan itu harus didirikan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan atau perbuatan, qaul atau fi'il gitu ya. Jadi harus disepakati dengan tegas dan jelas. 5. Kesepakatan dilakukan oleh mujtahid yang bersifat menjauhi hal yang bid'ah ya. Ya jelas ya, kalau yang bid'ah maka tidak bisa disepakati. Ya mengada-ada ya. Yang keenam, dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas Al-Quran, hadis atau qiyas. Nah, ini 6 syarat ijma menurut Dr. Wahbah Zuhaili ya. Jadi cukup jelas ini yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah ijma atau sebuah kesepakatan ya. Oke. Nah sekalian, untuk macam-macam ijma dan seterusnya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada rekaman berikutnya ya. Oke, nah sekalian, demikian untuk tadi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran sampai pada pengertian ijma, kemudian rukun dan syaratnya. Baik, demikian sementara kita lanjut nanti pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.